Beskabin ini jadi favorit. Halo guys, Beskabin dan juga Belajar Kafein, balik lagi sama aku di channel Nindita Little Barista. Oke guys, jadi hari ini seperti yang kalian lihat di sini aku udah balik lagi kayak biasa ya. Seperti kalian tahu di video yang lalu kemarin aku pergi ke Jogja Coffee Week ya guys. Dan sekarang kita akan balik lagi untuk review dan juga bean testing beans yang tentu saja menarik banget dan juga wajib banget buat kalian cobain di rumah. Nah pastinya kalian udah penasaran banget, jadi langsung aja kita akan mulai. Tapi sebelum mulai jangan lupa ya guys untuk selalu dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Jadi guys, seperti yang kalian tahu, minggu lalu aku datang ke event Jogja Coffee Week yang kedua di Jogja Expo Center, dan aku udah bikin videonya ya guys. Jadi buat kalian yang belum nonton bisa langsung aja lihat, ada linknya di atas. Nah di event tersebut ada banyak banget ya guys kopi-kopi yang enak dan juga tentu saja menarik banget, sampai aku nih bingung banget ya mau pilih dan beli yang mana gitu. Nah tapi nih ada satu kopi ini yang menarik banget perhatian aku ya, dan satu kopi ini belakangan lagi naik daun ya, dan sering berseliweran di timeline Instagram kita karena banyak banget ya brewers yang brewing kopi ini dan semuanya memberikan review yang positif banget. Nah kopi apa itu guys? Ini dia kopinya yang bakal kita cobain hari ini. Kopi Perahu Dahlia dari Beskabin Palembang. Thank you banget ya buat Om Hendra dari Beskabin yang udah ngasihin aku oleh-oleh. Oke, seperti biasa nih, sebelum kita brewing, aku bakalan cerita dulu ke kalian tentang fakta-fakta menarik dari beans ini. Makanya kalian jangan skip satu detik pun dan lanjutin terus videonya sampai habis. Pertama, beans ini ditumbuhkan di Gunung Perahu, Jawa Tengah. Gunung Perahu terletak di Pegunungan Dieng di bagian tengah dari Provinsi Jawa Tengah yang menjadi perbatasan antara 4 kabupaten, yaitu ada Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kendal, dan juga Batang. Ketinggiannya yang mencapai 2.500-an meter di atas permukaan air laut membuat daerah di sekitar Gunung Perahu sangat cocok ya untuk ditanami beberapa tanaman keras seperti tembakau dan juga kopi. Dua komoditas yang ditanam luas terutama di daerah Gunung Perahu yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung. Nah, termasuk salah satunya adalah kopi ini guys. Kedua, yang menarik dari kopi ini adalah proses eksperimentalnya, yaitu hybrid wash experiment. Nah, seperti apa sih sebenarnya proses hybrid wash ini? Kalau proses kopi tradisional yang biasa kita tahu itu setidaknya ada 3 macam ya kan? Ada natural, honey, dan juga wash. Nah kalian yang mau tahu untuk perbedaan lengkap dari ketiganya ini, kalian bisa langsung aja lihat di video aku sebelumnya ya guys tentang proses pasca panen, adanya di atas. Nah hybrid wash ini semacam menggabungkan antara proses natural dengan proses wash dan juga proses honey. Karena yang dilakukan adalah dengan menyimpan atau memfermentasikan ceri kopi selama 1 malam ya guys, atau 24 jam. Lalu kemudian dikupas dan hanya disisakan mucilage saja. Yang ini seperti ada di proses honey ya guys, dan kemudian difermentasikan lagi selama 35 jam sebelum airnya kemudian dikeringkan. Nah, namun di sini Beskabin ini menuliskan juga ada kata eksperimen. Nah, apakah ini berarti ada proses yang melibatkan yeast atau semacamnya dalam proses fermentasinya? Nah, wallahu alam ya, kita nggak tahu nih karena nggak ada informasi lengkapnya di sini. Jadi aku juga nggak bisa ngejelasin ke kalian. Mungkin Om Reza maupun Om Hendra bisa langsung aja komen di bawah ya Om untuk menjelaskan ini maksudnya apa. Nah, kopi-kopi hasil proses hybrid wash ini biasanya akan memiliki rasa yang menggabungkan hasil-hasil dari proses-proses tersebut ya, yaitu wangi dan juga manis seperti proses honey di mana mucilage-nya masih tersisa. Kemudian juga ada potensi ya guys, yaitu yang bright acidity dan juga fruity seperti hasil proses wash, dan juga kemudian akan ada potensi body yang cukup terasa seperti dari proses natural. Nah,
kalau untuk perahu Dahlia sendiri ini dijanjikan oleh Beskabin ya guys untuk memiliki tasting notes yang floralnya ini kelihatannya cukup kuat ya guys. Ini ada white rose, kemudian dahlia flower dan juga jasmine. Nah, kemudian ada juga fruit ya yang cukup kuat di sini, yaitu ada candy grape perfume, kemudian lemon dan juga ada black currant. Nah, ini kelihatannya sangat menjanjikan ya guys, dan ini jujur banget nih ya. Tadi aku sempat buka nih botolnya dan ini asli ya, aroma mawarnya ini dan sama ada melatiknya juga ya. Dan ini benar-benar kuat ya guys. Soalnya aku mikir-mikir nih, apakah di prosesnya ini diinfuse nih guys dengan bunga-bungaan. Jadi ini benar-benar ketika kalian minum ini aroma bunganya ini sangat kuat ya guys, sampai aku mikir kayak bau astringent atau toner gitu kan yang buat bersihin wajah yang wangi banget gitu. Nah, jadi memang kalau misalkan untuk floralnya ini aku setuju banget ya guys. Kalau misalkan di sini apa yang ditulis Beskabin ada banyak banget aroma tasting notes floralnya ya. Tadi ada rose, dahlia, kemudian ada jasmine juga. Ini aku setuju banget. Sementara kalau misalkan notes dengan varietal Linnaeus S ya guys, karena sini varietalnya Linnaeus S dan juga Kartikan ini tampaknya akan memang membawa dominan manis dan juga fruitiness. Nah, jadi ini aku penasaran banget ya, buat langsung aja cobain beans ini. Kita akan lihat bareng-bareng nanti gimana hasil review dan juga bean testing kali ini ya guys. Makanya kalian wajib banget tonton videonya sampai habis. Ketiga, kopi ini juga istimewa ya guys, karena diproses oleh prosesor dan juga produsen kopi yang juga lagi naik daun, yaitu Om Reza dari JB Kopi Temanggung. Wah, kalau Om Reza ini pastinya udah gak perlu lagi aku ceritain, karena bisa dibilang nih hampir semua roastery di Indonesia ini punya beans yang diproses oleh Om Reza ya, dan semuanya ini menjadi kopi-kopi yang difavoritkan oleh para homebrewers. Nah, Om Reza ini udah mulai mendalami dunia perkopian sejak tahun 2009 ya guys, dan mulai aktif untuk memproses kopi dari sekitar tahun 2014an ya, dengan banyak melakukan eksperimen dalam proses kopinya. Nah, sehingga sekarang ini Om Reza dikenal menghasilkan kopi-kopi eksperimental yang sangat digemari ya guys, dan bukan hanya Arabica aja, tapi juga Om Reza ini mengolah kopi-kopi Robusta dan juga Liberica menjadi kopi-kopi yang tentunya sangat-sangat berkualitas. Nah, sekarang Om Reza ini udah menjual bukan hanya green beans aja ya, tapi juga menjual untuk roasting beansnya dengan bendera JB Coffee. Nah, kalian kalau misalkan penasaran dengan JB Coffee ini, kalian bisa langsung aja cek IG-nya Om Reza ataupun online store-nya JB Coffee langsung. Terakhir, tentu saja yang istimewa lagi dari beans ini adalah roasternya, yaitu Beskabin Roastery. Nah, ini juga kayaknya aku udah gak perlu cerita banyak lagi ya, karena Beskabin ini boleh dibilang sekarang adalah salah satu roastery yang paling dikenal di Indonesia. Meskipun lokasinya berada di Palembang, tapi penggemar Beskabin ini udah tersebar di seluruh Indonesia ya. Kopi-kopinya ini memang sangat enak dengan kualitas roasting yang istimewa, dan tentunya juga harganya ini sangat bersahabat. Tentu saja kebersihan Beskabin jadi favorit ini tidak lepas dari Om Hendra ya, yang sudah merintis bisnis kopinya dari sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Nah, Om Hendra sendiri ini sekarang sudah memiliki berbagai macam sertifikat terkait kopi ya, termasuk sertifikasi dari SCA, baik itu untuk roastery, kemudian sensory, dan juga Q-Grader, dan masih banyak lagi. Termasuk juga Om Hendra ini adalah salah satu yang selalu mengupdate peralatan-peralatan roasting dan juga teknik-teknik roasting, sehingga selalu menghasilkan kopi-kopi yang enak. Nah, tentu saja bagi kalian yang penasaran ya dengan Beskabin ini, segera aja langsung aja cek IG maupun online store-nya Beskabin, dan jangan lupa guys untuk langsung aja borong beans spread. Oke, langsung aja mari kita sekarang lihat untuk kemasan dan juga beansnya secara lebih detail. Oke, ini kemasannya ya guys. Dan ini kalian bisa lihat ya, di sini ada informasi-informasi yang tadi udah aku sebutkan. Ini ada origin, kemudian ini ya altitude-nya, ini hybrid wash for experimental,
Ini Lini S dan juga Kartika. Ini tadi testing notes-nya. Nah ini ya tadi Om Reza JP Coffee. Nah kemudian ini ada gambar bunga dahlia-nya. Nah untuk kemasannya ini kayak bentuk botol kayak gitu ya. Nah ini langsung aja kita buka. Nah ini ya guys, begitu aku buka nih kayak gini, nih udah semerbak banget ya baunya. Bener-bener kayak wangi bunga mawar ataupun melati gitu. Nah kemudian ini kalian bisa lihat ya untuk beansnya. Ya ini dia ada perbedaan dari ukuran beansnya karena ini tadi mix ya antara Kartika dan juga Lini S. Tapi untuk roastingannya tentu saja ya ini bagus banget, merata ya guys. Dan tentu saja tadi dari aromanya juga udah enak banget. Jadi aku udah gak sabar buat langsung aja nih cobain beansnya. Oke, seperti biasa hari ini kita bakalan untuk brewingnya pakai 15 gram. Dan untuk rasionya aku bakal pakai rasio 1:14. Jadi total airnya adalah 210 gram. Dan untuk suhu air seperti biasa aku akan mulai pakai dengan 90 derajat. Dan kalau misalkan nanti ada perubahan dari brewing recipe, pastinya nanti bakal aku upload di IG story aku ya. Jadi kalian lihat aja kalau misalkan nanti ada perubahan dari brewing recipe. Dan untuk kali ini aku bakalan pakai 3 kali pouring. Dan ini agak berbeda dari biasanya karena sekarang aku mau pakai origami dripper dan juga pakai ini ya, kali tawe gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu guys untuk brewing recipe kali ini. Dan juga oh ya, aku pengen memastikan bahwa ini akan intens sih guys, makanya tadi aku pakai origami ini. Langsung aja kita akan mulai untuk brewingnya. Oke, ini udah aku grinding. Dan ini ya, seperti yang tadi aku bilang, ini memang untuk dry aromanya ini floral ya guys, dan cukup manis. Dan ini ya sebentar, kalau kalian bisa lihat ya di sini, itu seperti ada kayak putih-putihnya gitu ya. Nah ini ya itu. Ini khas dari proses wash ya kan, karena makanya di sini dibilang dia hybrid wash. Oke, langsung aja kita bakal mulai untuk brewingnya. Pouring pertama aku bakal pakai 45 gram. Oke, nah ini aromanya enak banget ya guys. Nah ini bunga banget untuk aromanya. Dan ini kalian juga bisa lihat ya, ini tuminya bagus banget. Oke, lanjut untuk pouring kedua. Nah untuk pouring kedua ini aku tambahin sampai airnya total jadi 120 gram. Oke, lanjut untuk pouring yang terakhir. Nah tentu saja airnya sampai habis ya, atau sampai 210 gram. Oke, ini udah campur semua ya guys. Oke, aku udah selesai untuk brewingnya. Dan tentu saja sekarang waktunya kita seruput. Aku udah gak sabar banget sih guys, karena bener-bener ya tadi dari aromanya itu enak banget ya guys. Jangan lupa di-swirl dulu. Dan ini memang konsisten banget ya guys. Jadi tadi waktu masih beans baunya aromanya floral ya, mawar dan juga jasmine. Waktu dari aroma udah di grinding juga sama, waktu di brewing juga sama. Dan ini buat aromanya juga tetap sama ya guys. Ini floralnya kuat banget kayak jasmine dan rose. Oke, langsung aja aku mau cobain.
Hmm. Parah sih guys, ini enak banget. Oke, yang pertama kali aku dapetin ini adalah memang floralnya ya guys. Ini bunga-bunganya itu sangat kuat ya. Jadi memang dia itu kayak kalian kalau lagi minum jasmine tea gitu ya. Jadi bener-bener kerasa banget ini ada jasmine-nya dan ada rose-nya sedikit ya guys. Nah ini enak banget, sangat kerasa di sini untuk floralnya. Kemudian disebut dengan sweetness-nya ya guys, yang menurut aku di sini juga cukup kuat. Dan ada sedikit acidity-nya ya guys, yang ya sedikit bright gitu. Dan menurut aku kalau di sini dibilang lemon, bukan ya guys, bukan lemon, justru malah menurut aku kalau di sini kayak anggur manis gitu ya. Dan ada sedikit kecut-kecutnya gitu ya guys. Kalau kalian makan anggur manis yang ada kecut-kecutnya, nah kira-kira rasanya kayak gitu ya guys. Oke. Nah kemudian setelah itu dilanjut lagi. Oh ya, kalau di sini itu acidity-nya mungkin bisa justru malah cenderung kayak ke berry ya guys. Karena kalau di sini tadi disebutkan ya, di sini ada blackcurrant. Nah mungkin malah justru cenderung ke situ, tapi kalau lemon bukan ya guys. Nah setelah itu tentu saja ya guys, ini untuk bodinya. Nah seperti tadi aku bilang di awal, memang di sini aku pengen bikin kopinya ini dengan intensitas yang cukup tinggi gitu ya, yang intens gitu. Nah makanya tadi aku pakai origami dan juga pakai Kalita Wave. Dan tadi juga untuk green size-nya aku kecilin satu size gitu. Nah, jadi tadi juga untuk brewing time-nya tadi sekitar 3 menit lebih sedikit gitu ya guys. Jadi memang di sini untuk bodinya itu cukup intens ya guys, dan ini sangat bikin rasa kopi ini overallnya balance. Jadi ini enak banget diakhiri dengan body yang cukup juga, dan juga bisa membalance dengan rasa sweetness maupun acidity-nya tadi. Oke guys, jadi buat kalian nih yang pengen nyobain beans dengan proses eksperimental ya guys, seperti di sini nih ya, tadi proses percepanannya adalah hybrid wash ya. Jadi dan yang punya aroma floral yang kuat ya, seperti jasmine, rose dan juga dahlia. Nah ini dan juga ada sweetness dan juga acidity dan body yang balance. Nah ini kalian wajib banget guys buat langsung aja cobain beans perahu dahlia dari Best Cabin Coffee Roaster. Mantap. Oke, jadi itu tadi video aku kali ini tentang review dan juga bean testing yang hasilnya sangat-sangat approve ya guys, dan juga sangat-sangat recommended banget buat kalian cobain di rumah ya guys. Nah semoga kalian juga suka nih dengan referensi beans yang hari ini aku kasih ke kalian. Dan juga ya guys, jangan lupa buat selalu stay tune terus di channel Nindita Little Barista untuk video-video perkopian menarik lainnya. Dan juga jangan lupa ya guys untuk selalu dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu kirim kopimu seduh sendiri dan minum kopinya bareng aku.